Puji Tuhan, saat ini saya rindu belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita mungkin banyak kali baca dan banyak kali kita renungkan tentang kata firman. Dan kata firman ini adalah permulaan pada saat kita membaca dalam kitab Yohanes pasal pertama, akan memberikan begitu banyak petunjuk bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita akan sedikit belajar tentang apa yang disebut dengan kata firman. Sebenarnya firman ini definisinya seperti apa, supaya kita terkadang berpikir bahwa kata firman ini seolah-olah itu sangat sukar untuk kita jangkau dengan pemikiran kita, sehingga kita terkadang berpikir bahwa firman ini sangat jauh sekali dengan kehidupan kita, dan seolah-olah firman ini kita hanya jadikan sebagai khotbah. Firman Tuhan kalau kita baca dalam Yohanes pasal pertama, ayatnya yang pertama berkata begini: pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, kalau kita baca dalam bahasa asli yang dituliskan dalam bahasa Yunani, kita akan melihat sebenarnya kata firman itu memiliki pengertian seperti apa, ya. Dalam bahasa Yunani, Yohanes pasal pertama ayat pertama berkata begini: en arche en hulogos kai hulogos en prostonteon kai theos en hulogos. Logos memang memiliki definisi secara umum, dikatakan itu sabda atau perkataan atau firman. Sebenarnya ini banyak kali kita bicarakan dan kita bahas bahwa inilah firman Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa firman ini hanya untuk dikhotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, penginjil, dan kita berpikir bahwa hanya mereka yang mengerti tentang apa yang disebut dengan firman atau logos ini. Memang pengertian daripada logos ini adalah berbicara tentang sabda atau perkataan atau firman. Sebenarnya kita tidak bisa menerjemahkan hanya secara umum saja, tetapi dalam bahasa secara teologis, maka kata logos memiliki satu pengertian yang dalam, yaitu berbicara tentang masalah pikiran Allah. Logos juga berbicara tentang hikmat Allah. Logos juga berbicara tentang wahyunya Allah. Sehingga kalau kita baca Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, dikatakan logos di sini ini berbicara tentang masalah firman atau pikiran Allah yang dituangkan dalam satu buku yang biasa kita sebut adalah Alkitab. Sehingga pada saat kita membaca Alkitab ini, maka kita sebenarnya sudah sementara menyatu dengan Allah. Pada saat kita membaca Alkitab, kita sebenarnya sementara menyatu dengan pikirannya Tuhan. Sehingga Tuhan berkata dalam kitab Kolose pasal 3, apabila engkau sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kata logos di sini bukan hanya berbicara tentang perkataan atau berbicara tentang sabda, tetapi logos di sini berbicara tentang pikiran Allah yang dituangkan dan dituliskan dalam satu kitab yang bisa kita pegang, yang bisa kita baca. Sehingga pada saat kita mulai membaca kebenaran firman Tuhan, berarti kita sementara menyatu dengan pikirannya Tuhan. Sehingga di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata begini: tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita mengikatkan dirinya pada Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ingat, firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang perkataan atau berbicara tentang sabda, tetapi ini adalah pikiran Allah yang dituangkan dalam satu buku. Seperti contoh, saya akan membuat satu buku.
dalam buku itu, pikiran-pikiran yang ada dalam kehidupan saya bisa menuangkan dalam satu buku. Dan tentunya orang yang akan membaca akan buku saya ini nanti pastinya akan setuju dan akan sepaham dengan pemikiran saya. Secara tidak langsung dia sementara menyatu dengan pikiran saya. Sehingga dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8, di sini cara kita berpikir akan diatur oleh Tuhan. Yang ke depan nanti kita menjadi manusia yang bisa diatur oleh Tuhan, dan Tuhan bisa tinggal dengan kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan bisa menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus katakan dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa Paulus bisa menyatakan demikian? Karena Paulus tahu bahwa di dalam dirinya ada kebenaran Allah, ada hikmat Allah, ada pewahyuan Allah, ada pikiran Allah, sehingga dia berpikir bahwa hidup yang dia hidupi ini adalah hidup karena percaya, karena dia tahu yang hidup dalam pribadinya itu adalah logos, itu adalah firman, itu adalah perkataan Allah, itu adalah hikmat Allah, itu adalah pewahyuan Allah, sehingga Paulus berani menyatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikianlah dalam kitab Roma pasal pertama dikatakan oleh Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga pada saat kita membaca firman Allah, pasti pikiran Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga pada saat kita tahu bahwa firman itu adalah hikmat Allah, maka pada saat kita berbicara menyatu dengan firman, maka hikmat Allah akan mengajar kita mana baik mana yang buruk. Pada saat kita pun lemah, pada saat itu Alkitab katakan bahwa Logos juga berbicara tentang wahyunya Allah. Berarti pada saat kita membaca firman Allah, kita akan dibukakan pewahyuan oleh Tuhan, sehingga kita bisa menangkap dan mengerti firman Allah. Dengan demikian, pada saat kita menjadi lemah, pada saat kita membaca Alkitab, kita mendapatkan kekuatan di dalamnya. Pada saat kita mulai mencintai akan dunia ini, pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka karena Logos berbicara tentang pikirannya Allah, maka kita sementara dialihkan kembali kepada Tuhan. Jadi ingat, kata Logos itu dimulai dari Yohanes pasal pertama ayat pertama. Itu adalah firman. Yang memberi definisi itu adalah perkataan atau sabda atau firman. Tetapi lebih spesifik lagi, Logos itu adalah berbicara tentang pikiran Allah, berbicara tentang hikmat Allah, berbicara tentang pewahyuan Allah. Sehingga pada saat kita membaca Alkitab, di dalamnya kita akan menyatu dengan pikiran Tuhan, di dalamnya kita akan menyatu dengan hikmat Allah, di dalamnya kita akan dibukakan pewahyuan demi pewahyuan, sehingga hari lepas hari berjalan dengan Tuhan pasti memperoleh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.